Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menjalankan ibadah puasa hingga detik ini. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai manusia, Allah telah membekali kita suatu anugerah yang luar biasa dengan anugerah yang tidak dibekalkan kepada makhluk lain selain manusia. Allah membekali kita dengan otak juga qalbu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagai contoh, otak manusia, menurut penelitian, otak manusia memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Bahkan, menurut penelitian, kecepatan otak kita atau otak manusia dalam memproses suatu informasi bisa mencapai 400 km per jam. Sebagai pembanding, kecepatan mobil tercepat Formula One itu hanya berkisar 360 km per jam saja. Subhanallah, anugerah dari Allah yang begitu luar biasa. Namun, sayangnya, otak manusia belum dioptimalkan secara menyeluruh. Kita ambil contoh. Di abad 20, ada sosok yang dikenal sebagai manusia paling jenius. Sebut saja Albert Einstein. Atas izin keluarganya, otaknya diteliti. Ternyata selama hidup beliau hanya memanfaatkan sekitar 10% saja dari seluruh kemampuan otaknya. Begitu luar biasa. Bagaimana kalau lebih dari itu? Bisa mencapai manusia paling jenius di abad 20. Terlepas dari kemampuan individu manusia yang begitu luar biasa, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial. Apa maknanya? Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Artinya, manusia tetap membutuhkan kehadiran manusia yang lain dalam kehidupannya. Manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan manusia yang lain. Bahkan boleh dikatakan, sejak lahir manusia disebut makhluk sosial. Kenapa? Bahkan sejak lahir pun manusia butuh bantuan orang lain. Berdasar hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, kita sebagai manusia membutuhkan kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah memberikan manfaat yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia itu sendiri, baik dirasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dalam Islam, konsep kehidupan berjamaah menempati posisi yang tinggi. Bahkan, kehidupan berjamaah adalah salah satu aspek tegaknya dinul Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dalam tali agama Allah
dan jangan kamu bercerai-berai. Allah memerintahkan kepada kita dalam hidup berjamaah dan hidup untuk senantiasa memegang teguh tali agama Allah, ajaran-ajaran Allah yang disampaikan, diwahyukan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Dan peringatan Allah di situ dikatakan wala tafarraqu, dan jangan kamu sampai bercerai-berai. Senada dengan hal yang demikian, Rasulullah pernah berpesan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Dalam kehidupan berjamaah, Rasulullah menjelaskan, Allah tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad apabila umat tersebut dalam lingkup jamaah, dalam kesesatan. Kemudian Rasulullah juga menambahkan, wa yadullah ma'al jamaah, dan tangan Allah berada dalam jamaah, dan tangan Allah bersama para jamaah. Maknanya apa? Tangan Allah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah. Sekiranya kita dalam hidup berjamaah, pasti pertolongan Allah akan dekat. Namun di kelanjutan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi peringatan kepada kita, wa mang syadza illannar. Barang siapa yang menyimpang dari jamaah, pada hakikatnya ia menyimpang ke neraka. Kalau kita sampai keluar dari jamaah, maka pada hakikatnya kita sedang mendekatkan diri kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Sekarang coba kita amati kehidupan yang saat ini terjadi di Indonesia misalkan. Hampir 90% orang Indonesia, penduduk Indonesia beragama Muslim. Namun seiring banyaknya jumlah penduduk Indonesia tersebut tidak selaras atau tidak sebanding dengan kekuatan penduduk umat Islam saat ini. Hal ini tentu saja berbeda jauh dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Kita ingat sekilas pada saat perang Badar. Pada saat itu jumlah umat Islam masih relatif sedikit. Namun walaupun dengan jumlah sedikit, karena bekal keyakinan umat Islam pada saat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa, juga ingin mempertahankan kehidupan jamaah Islam yang sudah terbentuk, maka Allah memberikan pertolongan hingga umat Islam mendapat kemenangan yang luar biasa pada perang Badar tersebut. Lantas bagaimana dengan sekarang? Kita lihat kondisi umat Islam saat ini terkesan terpecah belah, hidup sendiri-sendiri. Kita ambil contoh sedikit saja. Kasus atau kejadian umat Islam di Palestina. Bagaimana umat Islam yang tidak berjamaah atau tidak satu suara, tidak dapat menolong saudara-saudara kita di Palestina. Apabila umat Islam bersatu alias berjamaah, satu suara untuk menyuarakan, menolong saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah akan terselesaikan masalah Palestina tersebut. Lantas, mungkin kita beranggapan, di Indonesia contohnya, kan kita sholat juga berjamaah, bahkan sholat id gitu ya. Bahkan sholat id, jamaahnya banyak gitu, rame bareng gitu. Memang betul, kehidupan berjamaah bisa kita ilustrasikan sebagaimana kita sholat berjamaah. Ada imam, juga ada makmum. Ketika imam melakukan rukuk, maka makmum juga ikut rukuk. Dan ketika imam sujud, makmum juga ikut sujud. Namun,
kehidupan Islam atau syariat Islam bukan sekedar hanya masalah sholat saja, bukan masalah puasa saja, bahkan bukan hanya sekedar masalah haji saja. Lebih dalam dari itu, syariat Islam mencakup kehidupan kita sebagai manusia, hubungan vertikal kita kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kita kepada sesama, hablum minannas. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita ambil contoh kembali pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat perintah hijrah, kaum muhajirin datang dari Makkah ke Madinah. Mereka hanya berbekal baju yang menempel di tubuh mereka. Harta benda mereka harus mereka tinggalkan di Makkah. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan penduduk Ansor atau kaum Ansor di Madinah. Mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor dalam satu jamaah itu luar biasa yang dicontohkan mereka. Di mana kaum Ansor atau kaum penolong muhajirin, mereka rela membagi apapun yang mereka miliki, mulai dari harta, benda, bahkan kekayaan mereka untuk membantu saudaranya di kaum Ansor. Hal tersebut didasari keyakinan mereka bahwa sesama umat muslim, sesama dalam satu jamaah itu ibarat satu tubuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, saling cinta mencintai, dan saling memadu kasih itu ibarat satu tubuh. Idastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Dan apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur ataupun demam. Subhanallah, Masya Allah, sungguh indah persaudaraan muslim dalam jamaah. Dan hal ini pasti tidak akan terwujud apabila tidak dalam jamaah. Karena kehidupan berjamaah tentu dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu ta'aruf atau saling kenal mengenal. Kemudian meningkat menjadi tafahum, saling memahami antar saudaranya. Kemudian berlanjut hingga ta'awun, hingga takaful, saling tolong menolong dan berbagi, merasa senasib dan sepenanggungan. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang pertama tadi, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah atau pertolongan Allah itu bersama jamaah. Bisa jadi apabila kita ditimpa suatu kesulitan, maka Allah akan memberi pertolongan kepada kita melalui perantaraan saudara kita. Sebaliknya, apabila saudara kita mengalami kesulitan, maka pertolongan Allah juga dekat, dan bisa jadi itu melalui perantaraan kita sebagai saudara sesama muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga senantiasa kita sebagai umat muslim diberikan kesabaran, kekuatan dalam menjalani kehidupan berjamaah dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.